Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Likar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, seorang warga desa Menara Kecamatan Sedan mendatangi Polres Rembang guna melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang menimpa dirinya. Akibat penganiayaan tersebut, salah satu jari tangannya putus akibat gigitan dari pelaku. Berawal dari bertemu di warung kopi, korban Abdul Goni dan pelaku yang sudah lama menyimpan dendam langsung cekcok dan berkelahi. Dendam tersebut dipicu karena sawah milik korban dilewati alat pemanen padi milik pelaku tanpa seizin korban. Mereka yang masih menyimpan dendam tak sengaja bertemu di warung kopi yang berada di dekat rumah korban. Saat bertemu, korban pun sempat cekcok dengan pelaku dan langsung mengajak duel di depan area warung. Pelaku yang terpojok akhirnya menggigit jari korban hingga putus. Korban yang tak terima langsung melakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rembang. Abdul Goni yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Munim mengatakan bahwa penganiayaan ini sudah dilakukan kedua kalinya. Pada penganiayaan yang pertama, korban hanya dijanjikan akan dimediasi atau diselesaikan dengan kekeluargaan oleh Kepala Desa Menara Sedan. Namun sekian lama tak ada mediasi dari Kepala Desa hingga berujung penganiayaan kedua kalinya yang mengakibatkan jari tangan korban putus digigit pelaku. Kronologinya ini sebetulnya sudah lama, pada 7 bulan yang lalu. Korban ini mengalami pertengkaran dengan penganiayaan juga, yang akibat dari penganiayaan tersebut kepala ini luka sampai berbulan-bulan belum sembuh. Namun ketika mau melaporkan kejadian ini ke APH, salah satu kepala desa Menoro, dalam hal ini adalah Pak Jidan, tidak diperbolehkan karena akan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun dalam perjalanannya tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan, bahkan minta maaf pun tidak. Dan itu malah selalu mencemooh pada korban, kepada semua masyarakat yang ditemui. Berarti sudah berulang kali ini ya? Ini yang kedua kali. Kemudian kedua kali ini tidak bisa dihindarkan untuk melaporkan ke APH, ke Polres, karena ada luka yang berat. Jari sebelah kanannya hilang satu, bagian pucuk ini Pak hilang. Setelah melaporkan ke Polres Rembang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, korban langsung dilarikan ke puskesmas karena demam tinggi. Setelah melaporkan ke Polres Rembang pada pukul 00, korban langsung dilarikan ke puskesmas karena demam tinggi dan saat ini masih dirawat di puskesmas terdekat. Dari Rembang, Fikrio, Likar TV melaporkan. Pemirsa, Polres Rembang menangguhkan penahanan 23 tersangka dugaan pengeroyokan dan penganiayaan oleh warga desa Jurang-Jero, Kecamatan Bogorjo Blora. Sementara itu, kuasa hukum PT KRI mendatangi Polres Rembang guna mengajukan nota keberatan. Polemik dugaan pengeroyokan dan penganiayaan antara warga Jurang-Jero Blora dengan PT KRI terus berlanjut. Setelah beberapa hari lalu, Kapolres Rembang menetapkan 23 tersangka dari warga Jurang-Jero dan memeriksa 1 WNA dari PT KRI, kini 23 tersangka ditangguhkan penahanannya. 23 tersangka saat ini hanya dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis di Polres Rembang. Wajib lapor dilakukan hingga menunggu proses penyelidikan polisi berikutnya. Kepala Urusan Pembinaan Koperasi atau KBO, Satreskrim Polres Rembang Ibtu Widodo membenarkan dari pemeriksaan 105 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat ini belum dilakukan penahanan dengan alasan para tersangka datang sendiri ke Polres dan kooperatif, sehingga belum dilakukan penahanan hingga menunggu proses penyelidikan selesai. Kita melaksanakan proses penyidikan, ya,
yang perlu diketahui teman-teman semuanya, kemarin Satreskrim Polres Jombang melakukan penyidikan ya dugaan pengerusakan yang dilakukan oleh kurang lebih antara 23 orang itu ya. Kemudian kita proses sidik dan prosesnya ke sini dari beberapa orang itu baik saksi maupun yang 23 itu memang hadir sendiri di Polres ya. Kooperatif hadir sendiri, kemudian kita proses dan memang pada saat itu tidak kita lakukan penahanan ya. Dia mengajukan untuk tidak dilakukan penahanan, maka kita tidak lakukan penahanan karena kooperatif ya. Jadi ada wajib absen seperti itu untuk 1 minggu 2 kali ya, Senin sama Kamis. Jadi prosesnya tetap berlanjut mas, proses tetap berlanjut, cuman kita tidak lakukan penahanan ya, seperti itu. Artinya ini masih diselidiki atau gimana? Masih proses sidik, proses masih berlanjut ya, proses masih berlanjut. Kemudian kita juga akan memproses juga yang melakukan penganiayaan kepada warga. Dua-duanya kita proses semuanya. Widodo menambahkan selain laporan dari PT KRI, kepolisian juga tengah memproses laporan yang diarahkan kepada WNA atas dugaan penganiayaan terhadap warga Jurang Jero Kabupaten Blora. Sementara itu, kuasa hukum PT KRI Abdul Monim mengajukan nota keberatan atas penaguhan penahanan pada warga Jurang Jero yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Rembang. Pihaknya menegaskan akan terus mengawal hingga kasus tersebut terkuak kebenarannya. Saya selaku kuasa hukum dari PT KRI menghadap pada Bapak KPU, Bapak Dr. Widodo SMH, yang dalam hal ini kami mewakili korban untuk menanyakan terkait dengan tidak ditahannya tersangka ya dari 23, jadi 105 yang disampaikan oleh Bapak Kapolres menjadi tersangka atas perbuatan penganiayaan pasal 170 ya. Kemudian ditetapkannya sebagai tersangka ada 23. Ini klien kami keberatan terkait dengan tidak ditahankan ya, tidak ditahankannya atas tersangka dari 23. Dari Rembang, Fikriyo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kisruh antara warga Jurang Jero, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora dengan PT KRI belum usai. Saling lapor antara warga dengan PT KRI pun terus berlanjut. Kali ini pihak PT KRI memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Polres Rembang. Perwakilan perusahaan Kapur Bank Indonesia PT KRI mendatangi Polres Rembang untuk melakukan pemenuhan pemanggilan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh karyawan mereka. KBO Satreskrim Polres Rembang, Ibtu Widodo Eko Prasetyo menegaskan proses hukum akan tetap berlanjut hingga nanti mendapat kepastian hukum yang berlaku, baik dari tersangka maupun PT KRI. Proses pasti kita sudah mengundang dari pihak imigrasi, kemudian dari lingkungan hidup, berkaitan dengan aduan yang lainnya, berkaitan dengan mungkin perusahaannya itu, kemudian berkaitan dengan aduan dari masyarakat yang penganiayaan, ya juga sudah diproses ya. Kita menggunakan bukti-bukti, kemudian kita mengamankan alat bukti lainnya. Kemudian yang terlapornya dari warga ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa proses itu tetap berlanjut ya, proses tetap berlanjut, namun memang karena kooperatif ya, ini pertimbangan atau penilaian daripada penyidik dari masyarakat ini kooperatif, datang ke sini sendiri, kemudian memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan kooperatif, maka proses sidik tetap berlangsung, tapi tidak dilakukan penahanan. Potensi berdamai Pak, tapi dua belah pihak menginginkan berdamai dari teman-teman kepolisian. Kalau kami memfasilitasi ya Pak ya, artinya kami apabila dari dua belah pihak ada kesepakatan monggo ya, karena dalam Perpol 8 ada aturan restoratif justice. Sementara itu, kuasa hukum PT KRI Abdul Monim mengatakan pihaknya menepis laporan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh karyawan PT KRI. Menurutnya, karyawan PT KRI tidak dengan sengaja memukulkan beberapa benda ke warga dan tindakan itu sebagai bentuk membela diri karena dalam situasi darurat. Terkait dengan laporannya, ya namanya kita terlapor,
Tadi klien kami menjawab dengan baik, ada beberapa pertanyaan, apakah sengaja ketika warga negara asing ini menusuk, itu nggak benar. Jadi klien kami itu dalam posisi duduk, kemudian datang orang banyak menyerang. Jadi apapun yang ada di meja yang sudah ada itu ya kita gunakan sebagai pembelaan diri. Oh, membela Jadi diri ya. iya, mana mungkin orang yang sudah usia 65 itu misalkan ya dianggap sebagai orang yang tiba-tiba melakukan itu di rumah sendiri, di dalam perusahaan sendiri, di dalam kantor. Mereka datang dengan mendobrak pagar, merusak. Mereka datang, yang dilakukan kalau nggak membela diri bisa mati kotor. Jadi yang dilakukan oleh WNA itu membela diri menggunakan apa? kebetulan yang ada di situ macam-macam. Ya ada gelas, ada gunting yang kebetulan terekam itu kan gunting itu. Ya untuk menghindari mereka biar nggak maju. Karena melihat Mr. Chen selaku direktur utamanya ini posisinya terjepit. Jadi satu, melindungi direktur. melindungi, iya betul. Mudin berharap agar masalah tersebut berakhir dengan baik dan damai. Pihaknya juga membuka peluang untuk mediasi jika memang hal itu sama-sama diupayakan oleh pihak terkait. Salah satu terlapor yang merupakan karyawan PT KRI sendiri hingga saat ini masih dirawat di RSUD RA Liban Surjati Rogo Tuban karena mengalami luka berat akibat pukulan benda keras di kepala. Dari Rembang Video, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menyebut satu daftar pencarian orang DPO kasus judi online pada situs web atas nama HS melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat dini hari. Pemulangan tersangka warga negara Indonesia ini dilakukan setelah ditangkap oleh pihak keamanan di negara Filipina. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian, satu orang yang masuk daftar pencarian orang DPO dalam kasus judi online dari situs W88 tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Jumat 22 November dini hari. DPO atas nama Ahan alias HS ini dijemput langsung dari Filipina setelah bekerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian Filipina. HS ini bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan oleh beberapa tersangka lainnya. Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Jeffrey Dian Juniarta, mengatakan penangkapan DPO HS ini merupakan hasil ungkap kasus judi online yang dilakukan sejak bulan Mei 2024 kemarin. Situs judi online W88 sendiri dapat menghasilkan perputaran uang hingga 1 triliun rupiah dalam jangka waktu selama 3 bulan. Berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Sejak bulan Mei hingga Juni 2024 kemarin, Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online Polri sudah menangkap sebanyak 18 tersangka dari 3 situs judi online, yakni W88,
satu ex-BET, dan Liga Ciputra yang perputaran uangnya ditaksir menembus hingga triliunan rupiah. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia memastikan bahwa penelusuran penindakan kasus judi online dilakukan sampai ke akar. Hal itu ditegaskan oleh Kabareskrim Republik Indonesia Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 21 November. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisioner Jenderal Polisi Wahyu Widada mengatakan penegakan hukum terkait judi online tak hanya berhenti pada penangkapan oknum-oknum terlibat seperti pelaku dan operator. Dalam konferensi pers bersama di Jakarta, Kamis 21 November, ia menjelaskan bahwa pengungkapan terus dilakukan dengan mengikuti aliran dana dari pengungkapan sebelumnya. Hal itu dilakukan guna memastikan judi online dapat diberantas hingga ke ujung akarnya, baik ke bandar judol maupun siapapun yang ada di ujung akhir. Oleh karena itu dalam melakukan penyidikan ini kami selalu bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan OJK, dengan pihak perbankan. Karena yang tahu alirannya itu nanti PPATK. Kita analisa bersama-sama. Kita juga melakukan aset tracing sehingga kita bisa sita barang-barangnya. Dan juga bisa kita kenakan juga Undang-Undang TPPU untuk mengambil aset-aset ini. Ia menambahkan dalam periode 5 hingga 20 November 2024, pihaknya telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judol dengan jumlah tersangka sebanyak 734 orang dan aset yang disita sebesar lebih dari 77 miliar 650 juta rupiah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
kamu lagi nonton apa sih? Dari tadi kok apem-apem mulu. Ini loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia menggagalkan penyelundupan 19,82 kg narkotika jenis sabu yang dibawa dengan perahu kayu di perairan Provinsi Sulawesi Tengah. Sabu ini diamankan dari 3 orang pria yang menjadi kurir dan bertugas untuk membawa sabu tersebut dari Malaysia masuk ke Sulawesi Tengah melalui jalur laut. 3 orang pelaku penyelundupan narkotika berhasil diamankan oleh Badan Narkotika Nasional BNN saat membawa sabu seberat 19,82 kg dengan perahu kayu di perairan Donggala, Sulawesi Tengah pada 18 November lalu. Mereka adalah H, I, dan N, dihadirkan BNN saat menggelar jumpa pers di Pelabuhan Bea Cukai, Pantoloan, Palu, Kamis 21 November. Kepala BNN Martinus Hukom mengatakan, ketiga pelaku merupakan kurir sabu antar negara yang terlibat dalam transaksi narkoba jaringan internasional. Para pelaku mengaku sabu yang mereka bawa berasal dari Malaysia, dibawa ke Sulawesi Tengah melalui Sebatik di Kalimantan Utara dengan perahu kayu. Prosesnya mereka menggunakan ada kapal perahu kayu itu. Dari sana dengan saya lihat mereka nekat sekali dengan perahu kecil itu, mereka bisa menyeberang Selat Kalimantan yang menurut saya cukup rawan. Martinus Hukom menambahkan, BNN masih mengejar bandar yang memasok narkoba yang diakui pelaku akan didistribusikan di salah satu kampung narkoba di Kota Palu.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Serdang Berdagai, Sumatera Utara berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang TPPO tujuan Malaysia pada Rabu 20 November. Polisi meringkus 3 tersangka serta mengamankan 7 warga negara asing WNA asal Bangladesh dan 33 warga negara Indonesia WNI asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang TPPO tujuan Malaysia. Dalam pengungkapan kasus TPPO tersebut, polisi berhasil mengamankan 7 warga negara asing asal Bangladesh dan 33 warga negara Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Polisi juga meringkus 3 tersangka yakni berinisial ER 43 tahun warga Serdang Bedagai, AA 30 tahun, dan AR 43 tahun warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Heri Rakuta Sitepu dalam konferensi pers Rabu 20 November mengatakan ketiga tersangka ini berperan mulai dari menjemput hingga merekrut para pekerja yang ingin bekerja di Malaysia. Terbongkarnya kasus perdagangan orang tersebut, kata John, berasal dari informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman tenaga kerja ilegal yang hendak menuju Kota Tanjung Balai menggunakan mobil minibus pada Senin 18 November. John juga mengungkapkan 33 WNI asal NTT akan diberangkatkan ke Malaysia, sedangkan 7 WNA asal Bangladesh yang datang dari Malaysia rencananya akan diberangkatkan ke Australia. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung menuju ke lokasi dan menemukan ada 11 WNI warga negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun NTT dan 7 warga negara asing berasal dari Bangladesh. John mengatakan seluruh WNI asal NTT yang diamankan akan diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI wilayah Sumatera Utara untuk nantinya dipulangkan ke kampung halamannya. Sedangkan ke-7 warga negara asing asal Bangladesh akan diserahkan kepada pihak imigrasi Pematang Siantar guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.